Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sehat semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ikan sapu, ikan sepat. Ikan sapu, ikan daun salam, daun tomat. Siapa ngaku umat Nabi Muhammad, yuk jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini segar-segar ini, semangat ya. Ya wajar, karena sudah ada snack depannya. Kalau udah ada snack, apalagi udah ngunyem, matanya masih 5 watt, itu namanya masih pulas. Pulas. Alhamdulillah, semoga bapak-bapak ibu yang hadir di sini Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur, rezekinya luas-luas, hutang-hutangnya dilunaskan. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang paling akhir tadi paling kencang doanya. Kelihatan belum ada lunas lagi ya? Betul. Lunas insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat yang tiada terhingga, kita bisa hadir di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Muqarrabin, masjid hamba-hamba Allah yang dekat dan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah. Amin. Dekat dengan surga. Amin. Dekat dengan rezeki. Amin. Dan dekat dengan segala macam keberkahan. Allahumma amin. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghada ila al-masjid aw raha, a'adda Allahu nuzulahu ila al-jannah kullama ghada aw raha." Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang berangkat ke masjid atau pulang dari masjid, maka Allah menyiapkan untuknya tempat tinggalnya di surga setiap kali dia bolak-balik masjid. Hadis riwayat Imam Bukhari. Alhamdulillah. Jadi sudah Allah siapkan untuk kita tempat tinggal kita di surga. Alhamdulillah. Ini pasti ahli surga semua di sini. Kelihatan dari wajah-wajahnya cerah-cerah, bersinar, ada cahaya iman, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang di sini itu ahli masjid. Ahli apa? Yang tiap hari sudah pasti kerjaannya bolak-balik masjid. Tiap hari, kalaupun ke tempat kerja, kalaupun buka toko, kalaupun buka kios, kalaupun ke sawah ladang, itu cuma sampingan. Apa? Cuma sampingan, sekedar nunggu azan salat. Maka
SAW, orang seperti ini akan menjadi satu dari 7 golongan yang telah mendapatkan perlindungan Allah di hari tiada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Siapakah itu? Rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid, yaitu orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kalau dari rumah dia mikir masjidnya mana. Begitu sampai ke tempat baru dia bertanya, di sini masjid terdekatnya mana? Karena apa? Karena di otak dia tidak terfikirkan untuk sholat kecuali di masjid. Kenapa masjid sedemikian begitu penting? Ini ajaran Rasulullah SAW. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah SAW ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, tahun berapa itu? Tahun berapa Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah? Tahun berapa? Dia tahun 1 Hijriah, itu aja nggak tahu. Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah tahun 1 Hijriah. Tanggal berapa? Tanggal 1 salah. Tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal sampai Madinah. Oh, sama kayak Maulid Nabi, sama. Rasulullah SAW berangkat dari Makkah tanggal 27 Safar, kemudian 3 malam menginap di Gua Sur, kemudian setelah itu berjalan ke kota Madinah sampai Kuba tanggal 5 Hijriah, kemudian menginap di situ beberapa hari, masuk Madinah pas tanggal 12 Rabiul Awal. Menurut satu versi, kebetulan pas dengan tanggal yang mayoritas orang sepakati sebagai Maulid Nabi, jadi kelihatannya lebih seru. Maka saya menyampaikan versi yang ini. Sebenarnya versinya banyak. Namanya sejarah biasa, ada perbedaan pendapat. Rasulullah SAW sampai ke Madinah. Apa yang pertama kali Rasulullah lakukan? Apakah Rasulullah SAW nyari pasar? Enggak. Apakah Rasulullah SAW membangun rumah? Enggak. Apakah Rasulullah SAW bangun rumah sakit, bangun klinik? Enggak. Yang pertama kali Rasulullah SAW lakukan ketika sampai di Madinah, Rasulullah SAW membangun masjid. Sampai di Kuba, Rasulullah bangun masjid Kuba. Dari Kuba kemudian ke Madinah, masuk ke kota Madinah, membangun masjid yang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Rasulullah SAW sampai Madinah Al-Munawwarah, kemudian kontanya dilepaskan. Ketika orang datang, semua masyarakat, semua keluarga, semua suku pengen Nabi Muhammad itu tinggalnya, singgahnya di tempatnya. Kata Rasulullah SAW, biarin, onta ini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus turun di mana, harus berhenti di mana. Maka Rasulullah lepaskan ontanya, rantainya jalan keliling kota Madinah, muter sana muter sini, sehingga berhenti di tanah kosong di depan rumah sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Disitulah tempat nanti Rasulullah SAW bangun masjid Rasulullah atau Masjid Nabawi. Bangun Masjid
Nabawi. Rasulullah bekerja dengan para sahabatnya. Rasulullah sebagai Nabi tidak cuma angkat kaki. Para sahabat angkat batu, para sahabat angkat kayu, para sahabat nukang. Rasulullah juga ikut angkat batu, angkat kayu. Sambil dalam masjid itu, para sahabat dan Rasulullah SAW melantunkan nasyid. Apa? Melantunkan nasyid. Para sahabat melantunkan nasyid. Wa in qa'adna wan nabiyyu ya'malu lidaka minnal 'amalul mudallal. Kata para sahabat apa? Kalau kita dulu santai-santai padahal Rasulullah SAW juga bekerja, maka engkau lihat kami bekerja dengan semangat. Itu artinya Rasulullah menjawab, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah farhamil ansar wal muhajirah. Kata Rasulullah, tidak ada kehidupan yang abadi kecuali kehidupan akhirat, maka rahmatilah kaum ansar dan kaum muhajirin. Sambil bekerja itu seru begitu. Jadi kan ngantuk, gak capek, semangat apa? Pakai nasyid. Ya. Maka kupar, apa kupar itu? Apa? Kurang pergaulan atau apa istilahnya lagi? Kudet, kurang update. Kalau orang mengharamkan nasyid, ada kan orang-orang tulis sekarang itu agak-agak keras, bukan agak keras, mungkin keras banget, mengharamkan apa? Nasyid. Padahal Rasulullah dengan para sahabat ngapain? Baca nasyid sambil bangun masjid. Walain qa'adna wan nabiyyu ya'malu lidaka minnal 'amalul mudallal. Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah farhamil ansar wal muhajirah. Itu saudara kata Rasulullah SAW dan para sahabat sambil angkat sini, angkat situ. Dan seru, ya. Di bawah masjid Nabi Muhammad SAW berdiri tiang-tiangnya pelepah kurma, tembok-temboknya dari bebatuan, dibalut oleh tanah liat, atapnya dibuat dari jerami, pelepah kurma, dedaunan, rumputan, ranting-ranting pohon. Alas Masjid Nabawi ketika itu beralaskan kerikil, batu dan tanah. Sangat sederhana, sangat sederhana. Kata Rasulullah, udah jadi masjidnya. Kita bisa sholat di sini, kita bisa beribadah, melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada tuskifuhu? Ya Rasulullah, apakah masjid ini kita tidak buat atap? Jadi kan atapnya apa? Jerabi, ranting-ranting pohon, dedaunan. Maksudnya apa? Ini masjid kita bikin dek ya Rasulullah. Jadi itu orang Arab rumahnya sudah pakai apa? Ya seperti kita dek lah ya. Mungkin bedanya nggak pakai semen aja. Dengan teknologi yang ada ketika itu mungkin tanah liat lapangan begitu. Jadi kalau hujan itu nggak rembes, hujan nggak bocor. Sementara masjid Nabi atapnya cuma jerami, dedaunan, ranting-ranting pohon, sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah, apa kita nggak buatin atap? Apa kata Rasulullah? Alishun ka alish Musa. Biarkanlah masjid ini seperti gubuknya Nabi Musa. Masya Allah. Rasulullah mengikuti sunnah Nabi sebelumnya, sunnah Nabi Musa. Apa kata Rasulullah? Asy'anu a'jalu min dzalik. Kebutuhannya lebih mendesak daripada itu. Artinya masjid ini harus segera jadi. Karena kalau
pentingnya masjid dalam suatu masyarakat. Gak boleh ada masyarakat muslim dan ada masjidnya. Maka Rasulullah langsung bermasjid meskipun sederhana, beralaskan tanah, beralaskan pasir kerikil batu, beratapkan jerami, dedaunan ranting-ranting pohon, sehingga kalau hujan maka basahlah tanah itu. Suatu ketika Rasulullah SAW dan para sahabat sholat subuh, sebelumnya malamnya hujan deras. Setelah sholat begitu nengok Rasulullah SAW, Assalamualaikum, Assalamualaikum, terlihat jidat Rasulullah nempel apa lumpur, hidung Rasulullah nempel lumpur. Begitu juga di jidat, di hidung para sahabat nempel semua tanah-tanah bercampur dengan air. Ini gambaran Masjid Nabawi ketika itu. Bayangkan, bandingkan dengan Masjid Al-Mukarrabin. Masya Allah, atapnya bagus, alasnya jangankan pasir batu ya, sudah pakai granit, keramik ditambah karpet. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang kau dustakan? Masih ada yang ngeluh masuk masjid gak nyaman. Woi, ada yang masih ngeluh masuk masjid gak nyaman. Masjid Rasulullah SAW jauh lebih sederhana daripada masjid-masjid dan musola kita saat ini. Tetapi masjid Rasulullah SAW bisa melahirkan generasi-generasi pemimpin dunia, pemimpin-pemimpin internasional yang menguasai peradaban dunia. Umar bin Khattab, Khalifah, mengalahkan Persia Romawi, dua peradaban besar. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sudah pasti Abu Bakar sebelumnya. Dan generasi sahabat Nabi, generasi yang sangat luar biasa keduanya. Apa rahasianya? Rahasianya adalah masjid. Kenapa masjid di zaman Rasulullah SAW berfungsi secara maksimal, meskipun sarana prasarannya sangat sederhana, tapi fungsinya maksimal. Sekarang masjid, wah, betul-betul megah, betul, Masya Allah. Lampunya 12 juta. Kalau ini sih kayaknya ya nggak tahu lah, sederhana masjid ini, tapi insya Allah berkah. Amin. Bahkan saya pernah masuk masjid, begitu masuk masjid saya pegang pintunya, saya pikir ini gagang pintunya aja saya nggak kebeli. Tapi kalau dia dari fungsinya, seringkali masjid hanya sebagai ajang untuk kompetisi antara DKM. Betul-betul. Kan ketua DKM sana juga teman sekantor, apalagi sama-sama manajer di kantornya, masa kalah sama DKM sebelah. Kata dia kalau masjid sana bisa dua tingkat, bisa megah, masa di sini nggak bisa. Persaingan antara DKM bangun megah-megah masjid, tapi lupa akan esensi daripada substansi masjid. Lihat kalau masjid ada berapa? Salunya besar, tapi pelik. Orang-orang tak boleh datang ke masjid, tak boleh tidur di masjid, tak boleh singgah di masjid. Padahal dulu masjid Rasulullah SAW menjadi tempat tinggalnya kaum marginal, orang-orang yang tak punya masjid, orang yang tak punya rumah, orang yang tak punya keluarga. Mereka disebut dengan ahlus suffah. Mereka tidur tinggal di masjid. Sekarang masuk masjid, please do not sleep here. Dilarang tidur di masjid. Ini sunnah
ada yang tidur di emperan. Kalau orang tidur di emperan begitu azan subuh nggak bangun dia. Tapi kalau dia tidur di masjid azan subuh dia bangun. Sholat subuh jamaah betul-betul. Maka masjid itu harus dibuka. Ini masjid Rasulullah seperti itu. Sehingga anak-anak yang nggak punya rumah, masyarakat yang nggak punya rumah, entah diusir oleh keluarganya atau apapun masalahnya, masjid sebagai tempat dia kembali. Minimal, meskipun awal-awalnya mereka ke masjid cuma menumpang buang air kecil, sekali numpang, 2 kali numpang, kan gak enak juga, ya. Ditegur sama marbotnya, Mas, ya. Besok lagi tegur, emang, oh ke toilet silakan. Kamu memang enak, masa saya kesini numpang ke WC doang. Kalau pas azan Allah, wudhu dia, ikut sholat. Ini masjid pertama sebagai apa? Sebagai tempat kembali, sebagai home, sebagai rumah bagi seluruh umat Islam. Tanpa memandang bulu, kaya, miskin, ormasnya Muhammadiyah kah, NU kah, atau bahkan yang tidak sama dengan kita, Syiah kah. Siapa mereka masuk-masuk sendiri? Boleh. Ya, saya waktu masuk masjid sini lama-lama dekat ceramah ustaz-ustaz di sini jadi Sunni, jadi benar akidahnya. Untuk semua orang. Yang kedua, Masjid Nabi Muhammad SAW menjadi tempat pendidikan. Habis subuh Nabi Muhammad SAW zikir, wirid, sampai terbit matahari syuruk. Habis itu ngobrol, bikin halaqah dengan para sahabat Nabi. Ya kadang-kadang ngobrol serius, kadang-kadang bercanda. Kata Zaid bin Sabit, kami itu kalau habis sholat sama Rasulullah SAW, habis zikir sampai syuruk, kemudian kita ngobrol dengan Nabi, kami membuat Nabi ketawa, Nabi juga membuat kami ketawa. Jadi ngaji seru tapi santai. Sekarang kadang-kadang ngaji seru. Maaf kalau tadi saya teriak-teriak, itu sudah ngantuk aja ya. Tapi saya senangnya ngaji itu santai, tapi ada yang masuk. Nah, Rasulullah SAW dan para sahabat belajar, dan begitu juga masjid-masjid. Di zaman para sahabat, di zaman tabi'in, masjid itu menjadi universitas. Dari mulai ba'da subuh ada kajian serius, belajar. Apalagi nanti selesai kita baca kitab yang lain terus. Maka aneh kalau ada masjid, ada musola, kok enggak ada majelis taklimnya, kok enggak ada kegiatan majelis zikirnya. Itu bukan masjid namanya. Apa? Tempat ibadah. Karena konsep masjid oleh Rasulullah SAW dibuat untuk apa? Untuk pusat kegiatan, pusat peradaban masyarakat Islam, tempat belajar mendidik. Maka masjid itu sangat bagus kalau serius dalam hal apa? Dalam hal pendidikannya. Sekarang kan sudah ramai itu, sudah zaman. Orang kalau mau sekolah nggak harus ke SD, nggak harus ke MI. Ada istilahnya homeschooling, betul nggak? Homeschooling. Tapi kenapa tidak ada yang namanya mosque schooling, masjid schooling? Kalau orang bisa membuat tempat belajar
belajar apa aja di rumah, belajar Qurannya, belajar baca bahasa Arabnya, belajar bahasa Inggrisnya, belajar matematikanya di rumah, panggil guru. Kenapa DKM nggak membuat masjid jadi tempat seperti itu? Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ruhiyahnya. Kalau di masjid kata Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 35, 36, 37, 38, Allahu nuru samawati wal ardh. Ayat 35. Allah itu cahaya. Allah itu sumber cahaya. Allah memberikan sumber cahaya nur, hidayah. Di mana nur hidayah itu? Fi buyutin, ayat 36-nya. Fi buyutin adiyallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Cahaya Allah, hidayah Allah itu ada di rumah-rumah Allah. Itu ada di masjid-masjid. Maka akan lahir dari masjid itu. Di surat itu disebutkan apa? Yusabbihu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Akan lahir tokoh-tokoh generasi yang tidak lalai dengan dunia, nggak lalai dengan transaksi-transaksi, nggak lalai dengan perdagangan, dengan jual beli maupun disogok dia untuk tanda tangan. Kalau memang itu tidak halal nggak akan tanda tangan. Karena apa? Hatinya penuh dengan cahaya yang diambil dari masjid. Itu dulu generasi sahabat begitu, generasi salafus saleh begitu. Kenapa mereka imannya kuat-kuat? Karena mereka belajarnya dididik di masjid. Jadi rohnya roh masjid. Lagi belajar matematika, hitung-hitungan, rumus X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan, ya, nggak tahu sampai sekarang saya juga hitungnya. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harus dulu belajar. Sholat, wudu dibimbing sama gurunya, ya kita wudu. Habis sholat, zikir, wirid, ada tausiah singkat, belajar lagi. Itu kan cakep kalau generasi lahir dari pendidikan yang model kayak gini di masjid. Coba saya tanya, DKM mana yang buat kayak gitu? Pernah lihat? Yang pertama Ustaz Norbi. Pak Edi? Ngantuk Pak Edi? Masa saya berteriak ini ngantuk? Ada sekolahnya? Gak apa-apa itu. Barangkali sekolah SD Al Mukarramin kurang kelas sebagai kelas gengsi. Yang jelas rohnya roh masjid. Rohnya masjid. Nah, kalau orang di masjid itu ya ada adabnya. Ngomong kotor nggak boleh. Teriak-teriak nggak jelas nggak boleh. Ngomong politik nggak boleh. Yang boleh pendidikan politik. Ya, saya sebagai ustaz di masjid mendidik masyarakat politik boleh. Tapi kalau berkampanye politik praktis tidak boleh. Jualan di masjid tidak boleh. Ngomongin barang hilang di masjid tidak boleh. Urusan dunia di masjid jangan. Di masjid ini apa? Kata Rasulullah, innahu atau innaha la tubna lidzalik. Masjid itu tidak dibangun untuk itu. Di masjid itu apa? Yusabbihu fiha bil ghudwi wal asal. Generasi yang lahir di masjid setiap pagi, sore, siang, petang mereka ingat Allah di masjid ini. Maka akan lahir generasi yang tidak akan lalai oleh transaksi-transaksi dunia. Sekarang di Indonesia, saya tanya kepada ibu, ya, di Indonesia ini sekarang itu ruwet atau rapi? Ruwet. Saya tanya sekali lagi. Di Indonesia ini
urusan semuanya ini berubah. Apalagi bukan itu bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesia apa tuh? Kacau atau rapi. Kacau apa rapi? Kacau. Ada yang sangat lagi. Ini karena Jawa Maharata saya bilang kacau saya ikut ya. Udah ini bisa kacau. Apa kurangnya Indonesia? Apakah Indonesia kurang orang pintar? Kurang orang pintar? Tidak. Yang kurang orang benar. Betul. Nah, di mana mereka dididiknya? Halo, di mana mereka belajarnya? Di luar masjid. Sekolah-sekolah, SMP, SMA, universitas. Ya mungkin mereka nggak pernah pulang masjid. Belajar agama di SMP yang saya tahu, nggak tahu kalau ada sekarang sudah ada perubahan. Itu cuma 2 jam seminggu. Mau bisa apa anak kita? Cuma 2 jam seminggu ngajarin toharoh cara berwudu aja tidak selesai. Saya ngajar di kampus, bukan di UIN ya. Memang saya dosen UIN, tapi saya juga ngajar di luar UIN. Saya ngajar agama. Saya panggil ketika ngajar agama, silakan maju, nama depannya Muhammad. Karena ketika itu saya pengen ngajarin anak-anak mahasiswa praktek wudu. Aja dulu kan bisa jadi ada yang belum bisa wudu menurut saya gitu ya, atau mungkin bisa tapi salah, atau sudah bisa tapi nggak tahu mana yang rukun mana yang sunnah kan gitu. Saya cari yang saya kira-kira supaya saya panggil orang yang nggak malu, saya cari yang kira-kira Islami lah. Oh namanya Muhammad apa maksudnya? Ini Muhammad kurang, saya masuk datang ke depan. Silakan praktekkan dulu. Saya kasih mic seakan-akan kerannya, kamu dulu deh. Lihatin sama teman-temannya. Habis itu dia bingung. Pak, mulai dari mana Pak ya? Astagfirullahaladzim. Islam, Muslim, bahkan namanya Muhammad, bla 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 bla, gak bisa wudu. Ini hasil daripada pendidikan yang landasannya sekuler agama dibelakangkan. Belajar matematika 4 jam seminggu, ditambah lesnya lagi. Belajar bahasa Inggris, belajar ini, belajar itu banyak, ditambah les di luar. Belajar agama cuma dikasih 2 jam seminggu, itu pun anaknya ada yang tidur, ada yang bolos dan macam-macam. Maka wajar anak mahasiswa sudah besar gak bisa wudu. Berarti gak pernah sholat. Tanggung jawab siapa itu? Tanggung jawab siapa? Pertama tanggung jawab orang tua, kedua tanggung jawab pemerintah, yang ketiga tanggung jawab DKM. Tanggung jawab siapa? Karena masjid tidak difungsikan sebagai fungsi utamanya, yaitu pendidikan. Habis ini DKM bikin apa masjid schooling. Ada programnya, ya gratis. Jasa gimana? Ada masih bikin jasa, ada paket, ada apa? DKM schooling itu bikin, maka akan lahir generasi emas. Ya, ngomong kosong berbicara Indonesia emas 2000 berapa tuh? 2045. Pintar-pintar mungkin, tapi untuk apa pintar-pintar kalau hobinya nyolong? Betul-betul. Apa ya? Sampai kapan nggak akan pernah deh. Kita butuh generasi-generasi yang hatinya selalu ingat Allah kapanpun dimanapun. Itu tidak akan bisa diri kecuali di masjid. Ini panjang kalau ngomong masjid. Sementara matahari sudah terang. Dari pas lah kode benar kelihatannya. Pas
istighfar. Saya ngerti kalau tenang bu, dah. Tadi berapa kali? Bentar lagi. Ya, 15 menit lagi, 15 menit. Jadi poinnya sebenarnya banyak. Masjid itu sebagai rumah bagi umat Islam. Ya. Dibuat masjid. Kalau sudah takut kotor, kalau orang semua hidup di masjid, jadi bersihin. Dibuat apa ada kotak amal? Itu kan masyarakat yang nyumbang, bukan dari kantor DKM. Betul. Nyewa, bayar, marbotnya 1 kurang, tambah 2, kurang 2 tambah 3, terus ya bisa dibersihkan, bisa diatur pokoknya lah. Marbotnya tidak kotor, dia pakai apa, pakai tikar, ditambah lagi, kasih plastik atau apa, bisa diatur. Betul baik. Jadi tempat singgah umat Islam. Jadi siapapun yang tidak punya rumah maka masjidlah rumahnya. Justru itu lebih aman daripada dia tidur di mana-mana. Nanti rampok, nodong, begal dan sebagainya di masjid dididik. Menjadi rumahnya kedua menjadi pusat pendidikan. Yang ketiga masjid sebagai tempat persatuan. Oke, kita lihat ini fakta yang saya perhatikan. Kalau ada masyarakat masjidnya aktif, itu masyarakatnya pasti guyup. Masjidnya aktif, masyarakatnya apa? Guyup. Kenapa? Sering ketemu di masjid, sering pandang-pandangan, sering apa, lama-lama ngobrol, saling kenal, dekat, guyup masyarakatnya. Tapi kalau ada komplek masyarakat masjidnya vakum, itu sudah pasti tidak akur, masyarakatnya tidak guyup. Maka Rasulullah ketika itu pokoknya masjid dulu lah, ada mau terserah atapnya apa, alasnya apa, masjid harus ada dulu kata Rasulullah. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua kesehatan. Amin. Keistiqomahan. Allah berikan kita kemampuan untuk melaksanakan syariat dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita doakan juga DKM kita, pengurus-pengurus masjid kita, agar mampu melaksanakan misi-misi masjid sebagaimana yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebih mohon maaf kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang. Apa artinya? Kalau ada umur panjang kita menumpang. Kalau ada umur panjang, kalau itu beratun lama. Kalau beratun baru begini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang. Kalau ceramahnya kurang panjang, boleh diundang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sekalian. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Ustaz Iman Naim LCFP. Pada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Ya, sebenarnya itu banyak ya. Semoga tukang-tukangnya dimasak. Amin. Rajamu, Sulfatimah, selamat dunia akhirat, rezekinya lancar, luas, anak kita jadikan keturunan soleh solehah. Amin. Wa ala alihi solehah. Al-Fatihah. Amin.
وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوهم الصهاينة إسرائيل. اللهم أهلكهم عددا اللهم أهلكهم بددا وأحصهم عددا ولا تذر منهم أحدا يا أكرم الأكرمين يا مجيب السائلين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد بحبك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.